Bab 4322. Naga sisik bertarung dengan leluhur Qin. Dengan cara yang hampir sama, kehampaan bergetar dan roh besar dengan cepat muncul di belakang Erik Qin. Dia tinggi dan memiliki bentuk tubuh paling sempurna, tingginya lebih dari 10 kaki dan dia mengenakan baju besi emas tebal di sekujur tubuhnya. Sedangkan di bagian atas, rambut acak-acakan, wajahnya yang telah mengalami banyak perubahan hidup dan pertempuran, yang paling mencolok adalah pola darah yang bersinar samar di antara kedua alis. Leluhur Qin datang. Berbeda dari sebelumnya, Erik Qin memanggil roh leluhur Qin, kurang lebih dengan beberapa penglihatan. Kali ini alis leluhur Qin yang tinggi, pola darah itu memberi Erik Qin rasa hubungan darah yang akrab. Seolah-olah, jejak, baju besi, dan pola itu di masa lalu hanyalah dekorasi, tetapi pola darah ini nyata, hidup dan meninggalkan jejak. Pola darah ini belum pernah muncul sebelumnya dan tampaknya karena terobosan tubuh Raja Qin pada Erik Qin telah mencapai titik tertentu sehingga akan beresonansi. Pada saat ini, leluhur Qin membuka matanya dan menatap naga sisik yang datang ke arahnya. Ada semangat juang yang samar dalam ekspresinya. Apakah itu naga sisik? Kalau begitu aku datang untuk membunuh naga itu. Mengaum. Saat naga sisik ke bawah, roh leluhur Qin juga naik ke langit. Memegang perisai di tangan kirinya, dia mendorong pergi cakar naga raksasa yang jatuh, lalu menusuk dengan pisau panjang di tangan kanannya, menebas langsung ke arah naga sisik. Meskipun naga sisik panjangnya lebih dari 100 kaki, sedangkan leluhur Qin hanya 10 kaki. Tapi seperti pembunuh naga menghadapi naga 10 kali lebih besar, dia tidak takut. Selanjutnya, kedua sosok besar ini memulai pertempuran sengit di udara. Bumi hancur berkeping-keping, sebanding dengan menghancurkan langit dan bumi. Gejolak air laut ke segala arah semakin dahsyat, bahkan lebih dahsyat dari tsunami yang paling dahsyat. Semua kultivator yang menyaksikan pertempuran merasa kulit kepala mereka mati rasa dan mereka semua mau tidak mau mundur. Iblis jahat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mungkinkah dia masih bersembunyi saat dia membunuh iblis hitam sebelumnya? Sugo yang ketakutan dan terus menyeka keringat dingin di dahinya, tetapi meskipun lengan bajunya sudah basah kuyup, tetapi keringatnya masih terus ada. Kita mengira sebelumnya bahwa iblis jahat terluka parah dalam pertarungan dengan iblis hitam, tetapi sekarang tampaknya dia tidak mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghadapi iblis hitam, kata leluhur keluarga Chen dengan wajah dingin. Iblis hitam itu tiba-tiba menghilang, mungkin saja dia melarikan diri. Iya, sudah pasti begitu. Kalau tidak, mungkinkah orang ini, dalam beberapa hari terakhir, dapat menembus ke tingkatan seperti ini? Menghadapi Rikolong yang sangat kuat, Erik Qin bisa bertarung secara merata atau bahkan sedikit lebih baik. Dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya dengan iblis hitam, itu tidak sama. Kecuali jika Erik Qin bisa menerobos secara tiba-tiba, bagaimana mungkin bisa ada perbedaan yang begitu drastis? Kerja bagus Tuan, bunuh Rikolong dan gulingkan mereka semua. Hanya Taois Huangmu yang sangat bersemangat. Baginya, kata-kata seperti pengendalian tubuh dan ketua iblis hanyalah omong kosong. Kekuatan dan mentalitas seperti apa tuan muda itu? Dilihat dari fakta setelah keduanya bertemu, Erik Qin memang pada dasarnya adalah orang seperti itu. Orang seperti ini bisa melepaskan barang miliknya hanya karena sedang terluka parah. Ini benar-benar mustahil. Dari awal hingga akhir, dirinya percaya bahwa orang di depannya adalah Tobi Qiyu yang asli. Mungkin, nama putra ini bukan Tobi Qiyu, tapi itu tidak penting. Dan ketika Erik Qin memusnahkan semua orang ini, identitasnya sebagai pengkhianat terungkap.
Dia melihat Sugoyan dan lainnya serta ekspresi marah dan takut kultivator dari klan naga sisik. Apa yang dia rasakan itu sangat menyenangkan. Di atas pulau, pertempuran menjadi lebih intens. Meskipun roh leluhur Qin tidak sebesar naga sisik, namun sosoknya lebih gesit. Dia seperti seorang pejuang berpengalaman, membolak-balik, terus-menerus mengitari titik lemah naga sisik. Kemudian pisau panjang di tangannya meninggalkan serangkaian bekas yang dalam atau dangkal di tubuhnya dengan ganas dan tanpa ampun. Tentu saja, naga sisik juga memiliki peluang sesekali untuk melawan, tetapi secara umum, roh leluhur Qin lebih unggul. Sebenarnya apa latar belakang ketua iblis ini dan bagaimana dia bisa begitu sulit untuk dihadapi? Melihat hal itu, tetua rambut putih mau tidak mau merasa cemas. Meskipun Yang Mulia masih memiliki metode, tetapi semua metode itu memiliki beberapa efek samping. Dia tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat Kenigu yang sedang menonton pertempuran dengan serius. Dari awal hingga akhir, kultivator klan naga sisik tidak tahu apa yang dibicarakan Rikolong dan Kenigu. Tetapi Rikolong bersumpah untuk membuat kesepakatan pertarungan, yang pasti mencakupi beberapa alasan yang tidak mereka ketahui. Saat ini, Rikolong mengalami kemunduran berulang kali, tetapi Kenigu masih berdiri di sana, mengapa tidak bergerak? Selain itu, mereka semua bersumpah akan menjunjung tinggi keadilan kompetisi ini, jadi bagaimana seharusnya Kenigu bergerak? Di pulau, melihat roh naga sisik yang terus bersenandung dan tubuhnya dipotong, Rikolong yang duduk bersila juga menunjukkan ekspresi serius. Meskipun naga sisik terus mundur, tapi dia tidak memiliki cara untuk mengubahnya. Seolah pasrah dengan nasibnya, dia menyaksikan naga sisik jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan dan terus diserang. Akhirnya, leluhur Qin memanfaatkan kesempatan itu dan sebilah pisau terhunus. Cakar naga milik naga sisik dipotong oleh energi pedang yang ganas, berubah menjadi awan energi hitam dan merah. Di bawah, Rikolong gemetar dan noda darah keluar dari sudut mulutnya. Roh naga sisik ini terhubung dengan nyawanya, seperti hubungan antara Erik Qin dan leluhur Qin. Saat roh terluka, inangnya juga akan menderita serangan balik dalam jumlah tertentu. Namun, meski naga sisik mengalami cedera yang begitu parah, Rikolong tetap tidak berubah sama sekali, masih mengendalikan naga sisik untuk bertarung dengan roh leluhur Qin. Sekarang, semua kultivator di pertempuran pulau merasakan ada yang tidak beres. Mengapa Rikolong tidak melakukan perubahan apapun dalam pertandingan yang jelas-jelas akan kalah? Erik Qin juga sedikit mengernyit. Namun meskipun tidak mengetahui apa yang dipikirkan Rikolong, sekarang roh leluhur Qin memiliki keunggulan absolut, tentu saja tidak mungkin dirinya melakukan perubahan. Segera, naga sisik yang pada dasarnya sudah terluka, cakar naga lainnya juga dipotong. Awalnya naga yang memiliki 4 cakar ini, kini telah kehilangan separuh anggota tubuhnya dan bisa dikatakan lumpuh total. Roh leluhur Qin menginjak tubuh naga sisik dengan keras dan menerbangkannya. Kemudian dia meletakkan perisai dan pisau panjang di tangannya, lalu mengeluarkan tombak panjang yang dibawa di punggungnya. Tombak itu keluar seperti naga dan menjadi satu dengan leluhur Qin, seperti sinar cahaya yang ganas, menusuk ke arah kepala naga sisik. Tombak yang tajam langsung menembus kepala naga sisik dan energi semangat menusuk tubuh naga sisik bolak-balik. Roh naga sisik setinggi 100 kaki menghilang seketika, berubah menjadi kabut hitam merah yang menyelimuti roh leluhur Qin. Dan di bawah, Rikolong menyemburkan darah lagi dari sudut mulutnya, tetapi matanya menunjukkan senyum kemenangan. Gunakan darahku untuk memberi penghormatan kepada Dewa Naga dan penghalang akan dibuka.
Rikolong mengeluarkan geraman rendah dan dua mata berwarna darah muncul kembali di aura hitam dan merah di langit, lalu aura tersebut mulai bergetar seperti mendidih. Mata merah turun dan roh leluhur Qin yang terbungkus di tengah bergetar tak terkendali. Bersambung.